Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan, as moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah mantan ketua HMJ, tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Hutan. Beliau adalah Bang Hairul. Bang, nama panjang lu siapa Bang? Hairul Anwar. Bang Hairul Anwar. Kepada Abang Muhammad Hairul Anwar, silahkan memperkenalkan diri atau memperjualkan diri di hadapan publik. Boleh juga, boleh. Malam yang begitu terasa dingin, tapi memang dengan punya siapa nih Kang Dada? Bilangnya apa sih? Panggilnya apa? Dadan Kang, dipanggil teman-teman Mataring. Taring. Dadan aja biar sopan. Biar enak. Oke. Oke, di malam yang sunyi ini mungkin ada yang begitu menghangatkan suasana dengan adanya Dadan. Oke, mantap, dari Lampau 19 ya. Oke, mungkin untuk perkenalan diri, nama Hairul Anwar, bisa dipanggil Awai ya, mungkin dari yang lain bisa disapa Awai. Apa nih yang harus dikenalkan juga nih? Bebas Bang, Abang mau ngenalin pribadi Abang mau ngenalin brand yang Abang punya atau usaha Abang yang Abang punya. Bebas. Oke, kalau untuk dari nama biar sapaan Awai. Kemudian pun kalau untuk dari alamat, saya tinggal di Subang. Kalau untuk kuliah mungkin kemarin baru sidang akhir ya, baru lulus kemarin, tinggal wisuda aja yang belum. Nah kemudian ya segitulah mungkin cukup ya. Kalau diomongin organisasi mungkin ya apa aja sih, gitu aja doang. Siap. Tapi lu punya brand gak Bang? Punya usaha apa kek atau punya project gak Bang? Siapa tahu di sini ada yang mau ngebantu, siapa tahu di sini tambah koneksi gitu Bang. Kalau untuk sektor usaha sih belum ya, masih mencoba juga, dan mungkin belum bisa untuk disampaikan ke publik itu karena memang kita lagi tahap persiapan. Jika memang nanti kita sudah adanya goal setnya seperti apa, baru mungkin kita kabari buat adik-adik dan juga buat teman-teman juga ya. Siap. Kabar aja Bang, nanti gue share di Instastory dah. Oke, siap. Bang bentar ya Bang, gue ngisi air dulu bentar. Dan Yuk Bang, lanjut nih Bang. Teman-teman sedikit cerita dulu. Sebelum cerita, Bang, sebelum lanjut ke obrolan yang lebih intens, biar dan jelasin dulu ya Bang peraturan di mini podcast Masa Lampau 19 ini. Peraturan pertama, tidak ada. Tidak ada. Bebas, sebebas-bebasnya. Abang mau ngomongin ras, suku segala macam bebas, asalkan Abang punya responsibility di dalamnya. Abang yang ngomong, Abang yang tanggung jawab. Tapi sebisa mungkin Abang yang aman-aman aja lah. Gue malas ngeditnya Bang, gue malas berurusan sama orang lain lagi. Peraturan kedua, bila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi bebas, purely sebebas-bebasnya. Karena konsepnya emang ya anak tongkrongan yang gak jelas aja Bang, warawiri ngomong. Cuman ada aspek-aspek sedikit seriusnya lah ya. Oke, formalitas setelah saya sampaikan, lanjut ke obrolan yang lebih intens. Abang Hairul, terima kasih telah hadir di podcast ini. Sedikit cerita teman-teman, Bang Hairul ini adalah objek percobaan saya, objek percobaan pertama setelah Husna di podcast Masa Lampau 19 ini. Lu masih inget gak Bang? Ya waktu gue tiba-tiba baca video call, anjir padahal belum kenal, sialan lucu banget. Gak ada begitu ya, suaranya gak ada. Iya anjir, mana suaranya nggak ada. Aduh, kok konyol banget itu. Cuma 20 menit lagi. Aduh. Itu Bang, waktu dulu gua gak punya kamar. Jadi gua tuh gugup. Gua ya pokoknya masih bocah bau kambing banget lah ya. Bentar Bang. Kenapa mah? Kenapa teh? Bang, kedengeran gak Bang suara gua? Kedengeran.
Lanjut nih bang ya. Jadi makasih banget lah bang. Lu mau jadi kelinci percobaan gue yang pertama. Sekarang lu mau lagi diajak podcast. Kira ya mataring ya. Aduh, ya Allah. Cuman lucu sih, seru sih. Oke, pertanyaan pertama bang. Lanjut nih bang ya. Ke obrolan yang lebih intens lagi. How are you bang? How are you? I'm fine, I'm good. Orang-orang sekitar rumah aman kan bang? Aku banget sialan. Orang-orang sekitar aman kan bang? Orang sekitar aman lah, aman. Lu juga sehat kan? Steril ya. Lu juga sehat kan artinya? Gak ada yang covid gitu bang? Gak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu ngaku banget bang. Virus covid alhamdulillahnya sampai sekarang gak ada. Cuman kalau dompet ya kena virus terus dompet. Ya iya. Lanjut bang. Anjir, bang suara lu kecil banget bang. Gue gak kedenger. Oh iya? Ini Iya. udah full loh suaranya ya. Lu ada headset gak bang? Gak ada, gue cari dipakai temen tadi. Oh alah. Oke lah, lanjut. Gak apa-apa. Gua usahain ya. Gua gedein volumenya. Rekaman gua gedein. Sip. Lanjut bang. Ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini gua sampein ke semua orang yang ada di podcast ini. Pertanyaannya simpel, tapi abang bebas mau jawabnya segimanapun. Bang, lu ngedeskripsiin diri lu sebagai apa bang? Karena gua pernah dengar kata bahwasanya untuk memandang orang lain, memandang diri sendiri terlebih dahulu adalah hal yang penting. Nah, lu mendeskripsikan diri lu sebagai apa, bang? Kalau gue sih lebih mendeskripsikan diri dua itu ibarat kata gue seperti air ya. Dalam artian tuh memang air itu dalam artian kebutuhan semua orang. Pada dasarnya si air ini itu menjadikan sebuah kebermanfaatan, baik itu air keras ataupun air apa, tetap kan manusia itu tetap butuh minum. Nah itu yang jadi apa yang lebih fokusnya. Bentar teknis. Nah gue ulang ya. Ya lanjut. Jadi kalau gue diibaratin tuh gue kayak air sih, dan harus seperti air yang mengalir gitu. Dalam artian tuh yang dimana air adalah sebuah kebutuhan bagi manusia gitu, yang dimana gue lahir ke dunia dan gue dilahirkan harus bermanfaat bagi masyarakat, bagi teman-teman, bagi keluarga, dan juga bagi yang lainnya. Ketika gue bergerak, ketika gue berpikir, dan itu harus ada poin nilai plusnya bagi masyarakat dan bagi keluarga gue gitu. Mantap. Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang terbaik. Iya kan? Intinya kan gitu ya. Mantap sih bang. Gue tuh sempat ngerasa minder tau bang pas gabung sama KPI. Karena pas setiap gue tanya tujuan mereka tuh mulia-mulia banget gitu. Gak ada yang semaruk gue gitu bang. Gak ada yang seedan gue gitu. Sumpah bang, gue malu anjir. Makanya gue minder sama anak-anak mereka bagus banget. Makanya gue belajar dari KPI segala macem ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya bang. Bang, Oke. menurut lu pribadi nih ya, lu kelas apa bang? Gua kelas B. Menurut lu pribadi nih bang, kelas B itu asik atau tidak? Kalau menurut gua sih asik ya, orang-orangnya gitu, enjoy. Walaupun emang bisa dikata ada orang-orang kayak gini, ada juga orangnya kayak gini. Gitu. Dalam artian ya kita bisa saling melengkapinya seperti apa. Gitu. Kalaupun diibaratin ya sebetulnya kalau dari teman-teman gue, teman-teman kelas yang masih responsif, dalam artian tuh ketika gue membutuhkan mereka dan ketika mereka membutuhkan gue selalu ada dan mereka selalu ada juga gitu. Yang asiknya ya mereka selalu anggap itu kuliah itu sebagai apa ya, sebagai permainan. Jadi dianggap itu lebih ke enjoy-nya gitu, sehingga kita kuliah, kita dan lainnya dari berbagai aktivitas di kampus ya kita saling melengkapi dan saling saling mendukung lah gitu. Lu aktif di sini, lu gak di sini, kita dukung bareng-bareng gitu. Kalau angkatan bang, asik atau tidak? Atau memusingkan abang?
angkatan asik sih, asik gitu. Cuman kan kalau kesininya ya memang itu mungkin dari apa ya? Bisa dibaratin kayak dari ke waktu mungkin ya, yang awalnya kita selalu bersama kemana-mana kita bareng-bareng, itu sesuai dengan naiknya semester awal naik lagi mungkin mereka sudah mempunyai kepentingan individunya gitu. Pada akhirnya ya mungkin untuk hingga saat ini itu yang tersisa, untuk yang adanya kepekaan terhadap teman-teman, kepekaan terhadap dan lainnya itu mulai berkurang gitu, karena memang apa ya, disadari ataupun tidak mungkin tingkat kedewasaan mereka sudah mulai terpenuhi gitu. Dalam artiannya seiringnya waktu berjalan, mereka dari semester 1 mungkin baru tahu nih kampus kayak gimana, semester 3 baru mereka tahu nih, oh cara belajarnya kayak gini, naik lagi semester 5 dia baru dikritik sama magang, baru tuh lebih mengkerucut terkait ke jurusannya, semester akhir tuh baru dia skripsian, udah mulai di situ mulai matang juga tuh mikirnya. Tuh. Mantap. Lu kuliah berapa tahun sih, Bang? Lu kuliah berapa tahun? Gua kuliah sampai semester 9 kemarin. 9. Gak ngerti gue sumpah semester ada berapa. Gue sendiri gak ngerti semester semuanya ada berapa, Bang. Lu gak apa-apa lanjut lah ya. Sumpah. Lanjut, Bang. Gini, Bang, kenapa gue tanyain ke lu soal angkatan atau kelas asik atau tidak? Karena sebelumnya gue podcast sama si Rahman Karim, ketua angkatan gue juga. Gue tanya kan, soalnya gini, Bang, gue juga pernah ngerasain jadi ketua, Bang. SMP SMA selalu jadi kandidat ketua, dan susah banget buat ngehindarin hal itu. Aneh banget rasanya. Gue juga gak tahu. Rahman juga sama ternyata. Ada satu hal yang bikin gue respect sama semua ketua, entah itu ketuanya bener atau entah itu ketuanya belum tentu bener. Satu hal, mereka sanggup menghadapi heterogensi sosial. Keragaman sosial itu bagus, keragaman sosial itu indah, tapi di sisi lain keragaman sosial adalah penghambat untuk mempersatukan kita semua. Dan macem-macem banget, Bang, anak KPI itu, Bang. Gue yakin anak-anak KPI itu macem-macem banget. Pusing lu ngadepinnya, apalagi lu beda culture kan. Aduh, sedep. Si Rahman dari Padang, Bang, ceritanya. Iya kan, dia ngadepin orang Bandung yang ya, gue juga pindahan dari Indramayu ke Bandung tuh ngelihat culture Bandung kok aneh ya. Cuman gue merasa banyak yang lebih hebat untuk mengadaptasikan culture tersebut ke kehidupannya, salah satunya Rahman. Dan gue respect sama ketua angkatan, gue respect sama ketua AMJ. Cuman jangan paksa gue ikut berorganisasi aja, udah gitu doang. Lanjut, Bang, ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Ini soal kepemimpinan nih, Bang. Anggap aja gua bawahan lu, Bang, ya. Bang, ada trik gitu menghadapi anggota yang sulit dipersatukan gak, Bang? Karena males banget sih, Bang, ngadepin kayak begituan. Ya. Sebetulnya sih kalau memang ya tadi kata lo juga dari heterogen, dari kayak beragama sosial, itunya nggak bisa dihilangin. Karena kenapa ya, karena memang kita hidup di Indonesia ini berbagai suku, berbagai rasa, berbagai warna, tapi dengan demikian itu menjadi ciri khas keunikan gitu. Kenapa? Karena ketika pas gua menjabat dan pas gua dalam artian tuh sedang mengkader adik-adik baik di organisasi ataupun di luar organisasi, itu memang selalu menemukan berbagai permasalahan. Itu yang bisa dikatakan ya, kata gue itu dinamis sih, berputar ya, dinamis berputar dalam artian kadang gue ngadapin orang yang susah banget diatur, gini-gininya gatur, pokoknya keras banget. Ada tipikal orang itu yang lembut banget, kata gue gini dia nurut aja, dan itu kita pun ya dalam artian tidak bisa menyalahkan dia dan juga tidak bisa membenarkan dia, karena memang posisinya kita sama semua setara manusia gitu, nggak ada tolak ukur bagi untuk mengklaim just ataupun dia salah ataupun benarnya seperti apa gitu. Yang kemudian pun ya gue selalu enjoy aja, dalam artian enjoy merangkul anak-anak tuh, enjoy dalam artian mengakomodir anak-anak tuh dengan rasa-rasa enjoy. Kenapa? Karena kalaupun dari langsung tekanan, itu ada tekanan yang dimaksud ada ketika memberi keputusan itu langsung dengan karakter ketakutan, ada dengan karakter ketegasan. Yang pertama itu ketakutan apa? Ketakutan yang semuanya sih sama ya, itu arahnya ke visi misi si ruang lingkup kesukupan orang-orang itu, yang dimana kalaupun dari ketakutan dia mengkonstruknya dari rasanya, jadi dia mendapatkan
bagaimana bisa menarik orang itu, dia salah satunya dengan menarik rasa terlebih dahulu. Rasa itu dari ketakutan seperti itu. Kemudian dari ketegasan itu lebih ke sifatnya, ketegasan lebih ke sifatnya. Rasa yang nggak dapat tapi dia dapat secara gerakan tubuh, dia dapat gitu. Bahwasanya ketika gue lihat, misal gue lihat lu, wah ini tegas nih gini-gini, dari dia gue udah pasti lihat lu kayak gini, mau marah mau gimana gitu, gue pasti lihat. Kalau misalnya gue lihat dari kepekaan lu, dari rasa lu, pasti adanya ada tekanan-tekanan dari argumen tuh, kayak ngomongnya gimana dan lainnya, itu langsung kerasa, dapatnya ke hati. Dia nggak lihat bentuk lu kayak gimana, tapi mereka lihat lu dari argumentasinya kayak gimana gitu. Kayak gitu ya pertanyaannya ya. Nah. Jadi adaptasiin sesuai karakter individu aja ya bang ya. Itu yang malesin bang. Gue juga pernah males sih. Sumpah itu seru males sih ya. Tapi lanjut lah ya. Bang, ini pertanyaan pokok banget bang. Tapi bebas lah lu mau jawab atau tidak. Lu kenapa sih mau jadi ketua bang? Bang, lu kenapa sih mau jadi ketua bang? Sebetulnya oke, gue jawab ya. Sebetulnya sih kalau gue menjadi ketua sebenarnya enggak sih sebenarnya. Kalaupun ada ego ke situ, gue nggak ada niatan buat jadi ketua, gue nggak ada niatan untuk jadi orang yang terdepan. Cuman gue melihatnya dari kepekaan sosial gitu. Gue berani mencoba untuk mengambil langkah. Gue lebih berpikir panjang, dalam artian gue memikirkan untuk menjadi ketua itu untuk memikirkan orang lain, dalam artian toh kalaupun bukan gue, siapa lagi gitu yang akan menumbuhkan semangat, menumbuhkan pergerakan, menumbuhkan kemajuan, toh siapa lagi ya selain kita gitu. Itu landasannya di situ gitu. Jadi mulai dari hati, gue kerasa banget nih, oh siapa nih yang kira-kira bakal akomodir selain angkatan gue nih gitu. Lebihnya ke situ, lebih ke sadar posisi sih gitu. Akhirnya gue bisa menyimpulkan kenapa banyak dari teman-teman gue menjadi ketua. Jawabannya satu bang, insting. Soalnya aneh-aneh bang. Dia lagian gini ya. Gue gak jago banget soal berorganisasi. Cuman ada beberapa temen gue yang banyak jadi ketua segala macem. Pada saat SMA pas ditanya kenapa jadi ketua, ujung-ujungnya pas dijawab cuma formalitas dari kertas yang mereka hafalin. Tapi pas ngomongin di top segala macem, ya ini insting bang. Susah bang. Kadang ada orang yang anggap kita beraura, padahal kitanya menganggap diri kita jamet. Ada bang kayak gitu bang. Yakin, gue percaya pasti ada. Kadang gini, gue cerita bang ya, kelas 2 SMA gue anak baru. Tiba-tiba pas pemilihan ketua kelas, tiba-tiba gue ditunjuk. Gue anak baru, lu nggak kenal gue, kenapa lu ditunjuk? Gue juga aneh sampai sekarang. Cuman itu yang jadiin kita apa ya, yang jadiin sifat natural kita terhadap sosial gitu bang. Macam-macam sih bang ya. Cuman gue jawab, gue kayaknya sih kesimpulan gue untuk saat ini insting bang. Karena susah banget dijalanin sama logika. Ada faktor ini, tahu ada faktor pendukung ini, tahu ada faktor pendukung ini, tahu ada aja bang. Emang aneh sih bang ya. Cuman iya, cuman ya mungkin itu cara Allah ngedidik kita biar jadi manusia yang lebih mantep aja kali bang ya. Mantap. Iyalah. Lanjut nih bang ya. Lanjut nih bang ke pertanyaan selanjutnya nih bang. Gimana caranya agar manusia bisa berorganisasi dengan baik dan benar? Kasih tips-tipsnya bang. Keluarin bang. Oke, untuk mungkin lebih ke menimbulkan menimbulkan rasa dari kepemimpinan ya, dalam artian tuh, karena kan kalau secara definitif organisasi itu adalah sekumpulan orang yang dimana beberapa dari visi misi, beberapa dari ide gagasan mungkin dari tiap orang itu dirangkum menjadi visi misi, dan itu dirangkum dalam bentuk wadah organisasi gitu. Kemudian pun seperti apa nih cara menumbuhkan semangat untuk mungkin kalau berorganisasi itu mungkin lebih mengkucutin ke situ ya. Yang pertama kita harus tahu dulu arah geraknya kemana dan tujuannya kemana, sehingga kita tahu nih si organisasi itu arahnya kemana, itu diselaraskan dengan keinginan kita, apakah sesuai apakah enggak. Kalau memang sesuai, dicoba ditempuh dengan beberapa proses, dalam artian tuh memang beberapa organisasi diantaranya itu memiliki struktur, memiliki aturan tertentu, memiliki landasan organisasi tertentu gitu, yang dimana itu adalah merupakan manajemen organisasinya.
gitu. Yang kemudian pun untuk menumbuhkan kepekaan dalam hatinya yang lebih mendalam itu dikuatkan dengan yaitu sih lebih ke dirinya sendiri, kemaunya di situ. Dia mau ada berpikirnya bergerak enggak, mau ada berpikirnya berpikiran kepanjangan enggak gitu. Karena kalaupun udah masuk kurang lingkup organisasi, dia sejatinya pasti memikirkan orang lain, enggak memikirkan individu saja gitu. Karena kenapa? Karena kita masuk kurang lingkup dalam artian wadah ya, kita masuk ke situ dan kita pasti terlibat dalam artian itu sebelah organisasinya, sebelah kita ini ya kita gitu. Jadi sebelah sama organisasi itu gitu. Jadi lebih ke menimbulkan semangat sih. Terus kemudian pun apa sih yang menjadi faktor pendukung kita untuk menunjang lebih semangat terus? Yang pertama, kita harus tahu tokoh siapa nih, tokoh favorit kita di organisasi. Semisal lu idolain kayak tokoh-tokoh di pemerintahan, gue pengen kayak gini, dia emang kuat banget nih, bagus banget dari retorikanya, dari manajemennya, gini-gininya dan lainnya. Secara tidak langsung itu bakal mengkonstruk diri lu buat jadi kayak dia gitu. Karena kalau berbicara kepemimpinan itu berbicara karakter, berbicara sifat. Lu bisa aja walaupun emang katakanlah secara bahasa, secara tubuh lu beda sama dia, tapi lu bisa samain secara karakter, lu bisa samain seperti kayak dia gitu. Mantap bang. Gitu. Lanjut nih bang ya. Tadi kan soal organisasi bang ya. Bang, gue minta saran dong bang. Menurut lu pribadi bang ya, gue tuh cocoknya di organisasi apa bang? Organisasi pertanian. Itu lagi dong, itu lagi. Gimana maksud Menurut lu pribadi nih bang ya, jadi gue tuh cocoknya masuk di organisasi apa nih? Kemarin gue pengen daftar cuman telat di LPB. LPB itu apa sih? Oke. Apa sih yang bahasa tuh bang? Gue lupa nama bang. LPB ya? Yang organisasi bahasa tuh bang. Oh, LPB. Iya, ya, LPB itu gitu. UKM. Iya UKM UKM gitu. ya? Iya UKM gitu bang. Rencananya gue pengen ngejar TOEFL. Cuman untuk organisasi sosial gue sempat sih ditawarin. Cuman belum ada panggilan hati aja. Menurut lu pribadi, organisasi apa yang cocok buat gue bang? Karena teman-teman gue kebanyakan berorganisasi bang. Kalaupun berbicara organisasi, sebetulnya yang membedakan itu bukan dari bentuknya, bukan dari katakan organisasinya, bukan, tapi dari cara berpikirnya. Percuma kalaupun memang ada orang-orang yang masuk dalam organisasi tapi dia pola pikirnya belum kayak orang-orang yang organisatoris gitu. Yang dimaksud orang organisatoris itu ya dia berani memikirkan orang lain, dalam artian kalaupun dibaratkan ya, orang yang gak aktif di organisasi dan orang yang masuk di organisasi itu sama aja gitu. Dalam artian tuh percuma kalaupun dia masuk kurang ke organisasi dan dia nggak memenuhi secara prosesnya, dan dia nggak mau aktif di organisasi, ya buat apa dia masuk kurang lingkup organisasi itu? Apa bedanya ketika memang yang dia ada orang satu lagi dia nggak masuk organisasi tapi dia secara pola pikir, secara arah geraknya dia ada kemiripan dengan anak-anak organisatoris gitu. Dari di dalam diibaratkan ya organisasi itu sebatas nama saja gitu, bukan dalam artian ya kayak gimana enggak gitu. Jadi nggak ada bedanya sebetulnya, yang itu dari cara kita berpikirnya seperti apa. I see. Thank you bang. Gue dapat pencerahan dari lu nih. Lanjut nih bang ya, ke pertanyaan yang bersangkut paut dengan goals atau tujuan abang. Gue udah tanya ke beberapa temen soal pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah 5 tahun ke depan lu mau ngapain? Lu mau punya project apa kek, atau lu mau kerja di mana kek? Terserah, jawab deh bang. Kalau untuk itu sih lebih ke ekspektasi ya, lebih ke cita-cita maunya jadi apa dan lain seperti apa. Kalau untuk planning sih sebetulnya dalam artian kan kalaupun orang-orang lihat itu dari manisnya aja ya, nggak lihat dari prosesnya. Itu kadang seperti Iya sih. Karena mungkin gue gak mungkin cerita dalam artian tuh gak mungkin diceritain ke orang gitu. Gue emang pengen jadi ini gitu. Karena kenapa ya? Karena kalau diibaratin gue ngomongin ke anak-anak,
gue nih pengen 5 tahun pengen gini ketika pas nanti gue nggak tahu juga kan kayak memang takdir kayak prosesnya kayak gimana gue 5 tahun kayak apa sehingga kalaupun gue ngomongin dari sekarang nanti ada ketimbang bacot lu ngomong aja gini tinggal kagak takutnya kayak gitu. Iya sih. Soalnya masa depan nggak ada yang tahu lah ya. Kita nggak tahu sepenuhnya soal masa depan segala macem. Tapi lu ada niatan buat S2 nggak bang? Gua baca-baca dari gerak-gerik lu kayaknya ada deh bang. Ada niatan buat S2 nggak? Gimana? Lu ada niatan buat S2 nggak bang? Kalau niatan sih ada ya, kalau niatan buat S2 insya Allah mungkin doanya aja. Mungkin untuk targetan ya gue target itu untuk tahun depan gue masuk dia kuliah lagi S2 gitu. Karena ya udah terlanjur masuk ke dalam ruang lingkup organisasi, udah terlanjur dalam masuk ruang lingkup akademis, dan itu harus dipertahankan dan dikembangkan gitu. Sangat sayang karena kan gue melihat orang-orang yang dimana itu pendidikan sangat perlu dalam artian tuh walaupun dikata masyarakat buat apa sekolah gitu mahal-mahal tuh nggak jadi apa-apa, bukan ke situ arahnya, tapi dari esensinya, dari substansi, dari isinya. Jadi caranya kita membedain orang-orang itu beda caranya, dalam artian tuh orang yang nggak sekolah sama orang yang sekolah ibaratin kan dari gaulnya aja beda, dari ngomongnya aja beda, di situ sih lebih ke ini sih. Lu mau ke jurusan apa bang S2 bang? Matematika? Hah? Lu mau ke jurusan apa S2? Puyeng lah gue. Mau jurusan apa bang S2? Ini sih ke komunikasi lagi, ngelanjutin dari profesionalitas kan arahnya ke komunikasi, apa sih gue maksudnya komunikasi lagi. Aisyah. Oke bang Herul, semoga lancar rencananya, semoga S2-nya bermakna buat bang Herul. Semoga sesuai dengan ekspektasi bang Herul aja lah ya. Gini bang, pas gua tanya anak-anak kelas mengenai pertanyaan 5 tahun ke depan mau jadi apa, di sisi lain gua kagum sama mereka, tapi di sisi lain gua khawatir sama mereka. Khawatirnya karena ya bener kayak tadi bang, masa depan gak ada yang tahu. Tapi di sisi lain gua kagum karena mereka udah buat planning sedekat itu. Gua nggak nyangka ada temen yang katanya biasa-biasa aja tahu-tahu udah buka rumah makan. Ada temen yang katanya biasa-biasa aja tahu-tahu bos pitub. Ada temen-temen yang biasa-biasa aja tahu-tahu udah ikut seminar sini seminar sono dan ngajak gua ikut seminar segala macem. Everything it's surprise for me anjay. Karena gini bang, menurut gue pribadi kalau kalau kita semua punya tahapan untuk bercita-cita, paling enak tuh dilakuin dari sekarang sih bang. Iya nggak sih bang? Karena kita tahu gagalnya kapan, kita tahu apa faktor-faktor temboknya, kita tahu apa faktor-faktor pendukungnya. Jadi kayak lebih enak aja sih bang. Masa muda tuh emang bener-bener masa emas. Makanya gue sekarang udah mulai jor-joran lagi. Gue udah nggak mau menutup diri lagi. Karena pada dasarnya diri gue emang tertutup banget aslinya. Gue males juga ngomong sama beberapa orang yang baru menurut gue pribadi. Tapi tantangan buat gue ini siapa tahu jadi checkpoint hidup gue gitu bang ya. Dan gue harap semua penonton, gue harap ke abang juga, ya semoga aja kehidupannya tergapai sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan gue rasa mesti diudak sedekat mungkin sih bang. Karena gue nggak mau ngaret-ngaret waktu lagi bang. Gue udah tua bang. Iya nggak sih bang? Lu ngerasa tua nggak bang? Udah tua lah. Apalagi lu tua. Gue kaget bang ngeliat akselerasi. Lu sempat ngeliat anak akselerasi nggak bang? Bocah-bocah kumpul, kirain kita umur 20, ternyata 15-16 tahun. Ya Allah, gue ngerasa minder sih di sana. Iya bang, anjir ngeri banget bang. Lanjut bang ke pertanyaan selanjutnya bang. Sebutin 5 orang yang paling abang kagumin di angkatan maupun di kelas, bebas tau siapa aja. Ini bukan masalah pilih kasih segala macam, ini masalah pelajaran. Karena di sisi lain untuk mengagumi seorang pasti ada alasannya dong bang. Lanjut bang, sebutin bang. Mungkin kalau untuk orang terdekat ya. Iya. Mungkin yang pas awal kali gue masuk ke UIN dan yang pas masuk ke dalam ruang lingkup gue, yang awalnya gue belum ada perubahan, tapi semenjak gue kenal mereka gue ada perubahan dalam artian
itu lebih mengkonstruk gitu. Itu ada nama, ada Agil, ada Ilham di situ tuh. Kemudian pun ada Gina dan juga ada Elsa di situ, kemudian Imam juga gitu. Kenapa lu kagumin mereka, Itu Bang? cukup ya. Dan kagumin karena gue melihat dari kepekaan mereka terhadap teman-temannya gitu, yang dimana mereka nggak lihat dari manisnya aja, tapi mereka ketika memang gue pas moodin mereka selalu ada, selalu support gue di saat gue membutuhkan. Ayo woy, lu bisa. I see. Support system lah ya, Bang ya. Iya, Alhamdulillah. MM lah ya. Alhamdulillah. Bang, gue lihat-lihat di IG lu, Bang. Lu senang-senang motor, senang-senang custom motor ya, Bang? Oh, kalau untuk hobi sih gue lebihnya ke situ, lebih ke apa ya? Iya, lebih ke kendaraan, ke motorcycle. Kadang gue suka ke gunung pakai motor juga. Kadang gue suka motor-motor klasik, custom juga gitu. Karena sih kalau hobi gue kan hobinya tentu, dan juga hobinya lebih ke apa ya, lebih traveler gitu, lebih ke mengelilingi ya sekitar lah gitu, sekitar Indonesia, sekitar negara juga, mungkin coming soon lah arahnya ke situ kok. Amin ya robbal alamin. Lanjut, Bang, ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Gini, Bang, kita kan kena pandemi COVID-19 ya, Bang ya. Otomatis semua aspek di dalam kehidupan kita kena. Ada yang ekonominya ambles banget, ada yang faktor sosialnya ambles banget dan sebagainya. Uniknya pas gua tanya ke anak-anak kelas, ternyata ada yang parah banget ekonominya gara-gara COVID-19, ada yang malah biasa-biasa aja karena emang keluarganya ya kantoran segala macam. Nah, lu pribadi, Bang, lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya efek pandemi ke kehidupan lu? Kalaupun dilihatnya dari segi positifnya, mungkin kita lebih apa ya, lebih sadar posisi, dalam artian tuh ada saat kita untuk bergerak keluar, ada saatnya kita untuk tidak bergerak keluar, dalam artian tuh kita nggak selamanya open, kita nggak selamanya tertutup gitu. Kenapa? Karena di saat itu adalah apa ya, ya semisal adanya sentuhan di situ, gua kira dan gua anggap itu ada sebatas simbolik dalam artian itu ada pesan dan ada makna juga di situ tuh. Kayak semisal kita kayak apa ya, kayak ngebuat keyakinan kita kayak gimana, itu kan lebih ke arahnya ke situ arahnya gitu, untuk lebih dari positifnya gitu. Untuk dari apa ya, dari segi ibadah kita lebih rajin juga karena kita agak takut, mungkinnya agak kekhawatiran gitu, takut kena kan gimana, sehingga kita rajin ibadah, rajin ya yang tadinya kita enjoy itu lebih progres gitu, untuk lebih kita menjaga tubuh, menjaga kesehatannya gitu. Tapi faktor ekonomi lu kena banget gak, Bang? Soalnya anak kelas ada yang kena banget, Bang. Kalau ekonomi pribadi apa di gua gitu maksudnya? Bebas sih, mau pribadi mau keluarga bebas lah. Untuk ekonomi sih emang ya dapat dari keluarga juga, dalam artian tuh semenjak COVID itu ada perubahan yang awalnya mungkin dari pendapatan kisaran per bulan segini, terus memang terjadinya COVID itu emang agak menurun juga gitu, karena ya nggak bisa kita pungkirin, kita nggak bisa tebak juga kan arahnya kayak gimana gitu, sehingga memang ini emang terjadi gitu, dan kita nggak bisa anggap ini tuh ada enggak, dan ini pasti terjadi juga gitu, dan itu terbukti, itu fakta realitas seperti apa gitu. Sih. Mantep, Bang. Emang kadang suka gitu sih, Bang ya. Gue kadang-kadang prihatin sama nasib gue sendiri, tapi pas ngeliat dan ngedenger cerita teman gue yang kena efek COVID-19 ekonominya, gue jadi bersyukur, Bang. Karena ada yang lebih parah, Bang, di bawah kita. Parah banget, Bang, kadang. Gue sendiri sampai ngejual motor, Bang. Oh iya. Jadi gue tuh main motor klasik juga, customan kayak lu, CB, motor gue pribadi. Baru juga berapa bulan punya, pandemi datang, tahu-tahu babe datengin orang pagi-pagi yang ambil BPKB. Hah, buat apa, gue bilang? Dijual. Ya Allah, mana dijual murah, Bang. Gue tuh tangan pertama loh, Bang, suratnya. Jadi belum dioper-oper nama suratnya. Gue kesel banget di sisi lain, tapi di sisi lain gue
ya udah lah ya, buat makan keluarga juga nggak pikir-pikir amat lah, jadi santai aja lah. Karena babe kan supir Grab driver ojol bang, tau nggak? Pas awal-awal kan mati mendadak bang, Iya. semua nggak ada yang prediksi itu. Aduh ngeri banget sih, ngeri banget. Lanjut bang ya ke pertanyaan selanjutnya. Bang, sebutin 3 faktor yang membentuk pikiran lu. Entah itu buku, entah itu orang, entah itu situasi dan sebagainya. Apa ya, lebih mengkonstruk apa lebih apa sih bertanya? Agak aku potong nih. Sebutin 3 faktor yang membentuk pikiran lu. Entah itu buku, entah itu orang, entah itu situasi dan sebagainya. Oke, yang pertama itu dari pengalaman tersebut. Gua apa ya, dalam artian tuh, kalau sederhananya gua ya, dalam ibaratin itu gua hanya suka main kan, dalam artian tuh di situ. Kenapa gua suka main dan gua dijadiin motivasi di situ. Selama gua main, di situ ada ilmu yang baru yang gua pelajari. Selama gua bergerak, di situ ada ilmu yang baru gua pelajari juga. Kemudian pun dari doa, gua tidak terlepas dari ketika emang gua gerak, ketika gua main, gua selalu ngedoa dulu. Bahwasanya gua niatin gua pengen yang terbaik untuk diri gua gitu. Kemudian pun dari orang tua gitu. Selebihnya ada pergerakan untuk mencari wawasan itu dari gua main, sederhananya gua main, kemudian pun doa ke Tuhan, pun dari doa orang tua. Gua selalu amanatin bahwasanya sok amanatin awal gini kita emang gini gitu. Jadi ada pengingat juga ketika emang gua pas nanti main, kan gua gak tahu tuh di lapangan kayak gimana kan pastinya. Nah di situ pasti gua butuh seorang tua gitu. Terus yang kedua apa bang? Selain itu ada nggak? Sederhananya sih kalau gue lebih ke pelajari dari main ya. Kalau gue tuh ibaratnya kalau gue main itu, kalau gue main gak habis uang ya gue harus dapat ilmu gitu. Kalau main di situ, kalau gue gak habis ilmu pasti gue harus dapat uang. Faktornya ke situ gue lebih arahnya gitu. I see. Lu emang tipe-tipe ekstrovert ya bang ya, gak bisa diem menyendiri gitu ya. Iya kan iya kan ekstrovert gak bang? Iya lebih ke situ sih gue. Akhirnya gue menemukan orang ekstrovert yang bener-bener ekstrovert. Bang Herul jawabannya ternyata teman-teman. Gue tuh gini bang, Soalnya gue kalau lanjut bang, lanjut. soalnya kalau gue pulang ke rumah itu paling lama kemarin dari kopi itu paling lama dari situ. 5 bulan gue di rumah. Gue paling lama di rumah itu paling kalau libur kuliah seminggu. Dari semenjak SMP gue nggak di rumah gitu, di luar terus mainnya. Sekolahnya pasti di luar rumah sekolahnya gitu. Sampai sekarang mungkin kuliah pun ya paling lama kemarin sih paling lama di rumah itu 5 bulan kalau nggak salah, COVID itu. I see. Bang lu emang basicnya pondok pesantren atau sekolah umum sih bang? Kalau gue MTS-nya pesantren. Itu pesantren Pakitan. Kalau lanjut SMK-nya gue SMK. Gue mau masuknya ke SMK. Jurusannya jurusan listrik gue. Listrik. Kagak nyambung sama jurusan. Nyebrang banget bang sama jurusan bang ya. Sama jurusannya nyebrang banget. Iya kan? Timpang banget. Cuman emang ada bang di kelas gue juga SMK yang jurusan apa gitu. Tau masih komunikasi. Mungkin dia cari pengalaman aja bang ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya bang. Aduh ya Allah bang. Gue tuh gini bang, ntar dulu, gue mau nanya apa ya? Kebanyakan pertanyaan udah gue kasih. Ntar dulu. Gini bang, oke ya, gue inget nih pertanyaannya. Kenapa gue mau ngajak lu podcast? Kenapa gue tertarik sama lu? Gue masih inget pas ospek tuh ombak namanya bang ya. Pas ospek jurusan angkatan, namanya ombak bukan sih bang? Oh iya. Yang di tempat kuda. Iya, no? ombak. Terus lu ngisi materi kalau nggak salah. Gue nanya.
Kalau nggak salah pertanyaannya gini. Gue tuh bang suka lupa sama detail-detail kecil kayak nama. Tapi gue lebih mengingat detail-detail yang lebih rumit. Misalkan ketika lu ngomong materi lu, gue lebih mudah mengingat materi lu daripada muka lu dan nama lu. Untungnya pada saat itu gue nanya apa gitu ke lu ya bang ya. Terus lu tuh mirip kayak temen gue bang. Jadi gue inget lu. Makanya gue hubungi lu pas podcast. Kalau nggak salah gue tanya tentang bang ada niatan bikin organisasi mengenai perkumpulan mahasiswa yang pengen kuliah di luar negeri nggak, gue bilang. Terus lu jawab belum ada deh karena ada beberapa halangan bla 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 dan sebagainya. Buset, ini orang jawabannya politis banget gitu ya. Gue tuh gue tuh gini bang, setiap orang yang gue bikin gue amazed, gue selalu bikin prediksi soal dia. Walaupun prediksinya ngawur segala macem, wah kayaknya ditebak nih ya, ini orang kalau nggak jadi akademisi jadi politikus, gue bilang. Ternyata jadi akademisi. Karena gitu bang, orang-orang yang kayak komunikasinya bagus segala macam arahnya ke sono, kalau nggak ke entertain kan, model-modelnya gitu-gitu aja sih. Iya Om Indah. Nah lanjut nih bang. Bang sebutin Oke. satu matkul favorit lu. Kalau di KP ya paling kalau satu matkul favorit ya itu sih lebih ke apa ya, mungkin kayak matkul lebih ke jurusan sih, kayak matkul desain grafis ya gitu, matkul editor gitu, karena kan gue sukanya lebih ke eksperimen gitu, ini bener apa enggak nih kayak gitu, sesuai jurusan aja sih. I see. Berarti itu ya bang ya, lebih ke edit segala macam lah, pokoknya yang berbau dengan praktek tentang audio visual lah. Oke bang, gue udah mentok kepalanya nih bang, pertanyaan udah keluar semua. Makasih banget buat Bang Herul. Makasih udah meluangkan waktunya. Gak kerasa 41 menit telah berlalu. Gua kira bakal 30 menit doang, tapi lu asik juga ternyata. Makasih banget udah buang kuotanya bang. So just wanna say thank you so much. Tapi sebelum berakhir, gua pengen lu ngasih pesan-pesan buat para penonton mini podcast Masa Lampau 19 ini. Oke. Mungkin pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik mungkin ya, adik-adik karena gue merasa tua juga nih. Lanjut bang. Oke, untuk pesannya, jangan pernah mengeluh ketika menghadapi sebuah permasalahan. Jadikanlah sebuah permasalahan itu sebuah tantangan, jangan dijadikan sebuah beban gitu. Kemudian pun bergeraklah ketika memang itu menjadi sebuah tuntutan, jadikan sebuah tuntutan itu gitu. Karena memang ketika kita tidak bergerak, sejatinya siapa yang akan bergerak dalam artian kita bergerak dalam berpikir, bergerak untuk melangkah juga, dalam artian pun sejatinya kita manusia dan hidup gitu. Sejatinya situ. Sip, makasih ya bang. Pesan dari gua adalah buat semuanya adalah stay colorful. Billahi taufik walhidayah. Makasih banget buat abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Yo.